Dewa Ruci adalah salah satu cerita paling filosofis dan mendalam dalam khazanah budaya Jawa, seringkali dilakonkan dalam pertunjukan wayang kulit. Ini bukan sekadar dongeng tentang kesaktian seorang ksatria, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang agung untuk menemukan jati diri dan hakikat kehidupan sejati. Cerita ini merupakan cerminan dari konsep manunggaling kawula Gusti, yaitu bersatunya hamba dengan Tuhannya, sebuah puncak pencapaian spiritual dalam kepercayaan Jawa kuno. Kisah ini bermula di Kesatrian Astinapura, di mana sang guru agung bernama Resi Durna memanggil murid kesayangannya dari keluarga Pandawa, yaitu Bima atau yang juga dikenal dengan nama Werkudara. Sang Resi, yang hatinya telah dipengaruhi oleh hasutan licik dari para Kurawa, memberikan sebuah tugas yang mustahil kepada Bima. Ia diperintahkan untuk mencari sebuah air suci yang disebut Tirta Perwitasari, air kehidupan abadi, yang konon dapat memberikan kebijaksanaan dan kekuatan tanpa tanding bagi siapapun yang meminumnya. Dengan penuh kelicikan, Resi Durna mengatakan bahwa air suci tersebut berada di dalam sebuah gua di tengah hutan Tikbrasara yang angker, di puncak Gunung Reksamuka. Sebenarnya, ini adalah sebuah jebakan maut. Resi Durna dan para Kurawa berharap Bima yang polos dan sangat patuh kepada gurunya itu akan tewas di tengah hutan belantara yang dipenuhi oleh para raksasa ganas. Mereka tahu bahwa Bima adalah pilar kekuatan utama Pandawa, dan melenyapkannya akan mempermudah jalan Kurawa untuk menguasai Astinapura sepenuhnya. Bima, dengan sifatnya yang lurus hati dan memegang teguh bakti seorang murid kepada guru, menerima perintah tersebut tanpa sedikit pun rasa curiga. Baginya, perintah seorang guru adalah wahyu yang harus dijalankan dengan sepenuh jiwa raga, sebuah jalan untuk mencapai kesempurnaan ilmu. Ia tidak mempertanyakan niat sang guru, meskipun saudara-saudaranya yang lain, terutama Yudhistira dan Arjuna, merasa ada yang tidak beres dengan perintah yang aneh dan sangat berbahaya tersebut. Meskipun telah diperingatkan oleh ibu dan saudara-saudaranya, keteguhan hati Bima tidak goyah. Ia memohon doa restu kepada ibunya, Kunti, dan berpamitan kepada seluruh saudaranya. Dengan keyakinan penuh bahwa ia sedang menjalankan sebuah dharma suci, Bima berangkat seorang diri menuju Gunung Reksamuka. Langkah kakinya mantap, dipenuhi semangat untuk membuktikan baktinya dan meraih ilmu luhur seperti yang dijanjikan oleh sang guru terhormat. Perjalanan Bima menuju Gunung Reksamuka bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus melewati berbagai rintangan alam yang berat, namun semua itu tidak menyurutkan niatnya. Pikirannya hanya terfokus pada satu tujuan, yaitu menemukan Tirta Perwitasari di hutan Tikbrasara. Inilah awal dari sebuah perjalanan besar yang tidak hanya akan menguji kekuatan fisiknya, tetapi juga akan membawanya pada sebuah penemuan terbesar dalam hidupnya. Sesampainya di Gunung Reksamuka, Bima langsung memasuki hutan Tikbrasara yang lebat dan gelap. Suasana di hutan itu begitu mencekam, dipenuhi suara-suara aneh dan hawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi seolah mencakar langit, menghalangi sinar matahari untuk menyentuh tanah. Benar saja, hutan tersebut adalah sarang bagi makhluk-makhluk buas dan para raksasa penjaga yang siap menerkam siapa saja yang berani mengusik ketenangan mereka. Tak lama setelah Bima masuk lebih dalam, bumi seakan bergetar. Dari balik pepohonan besar, muncul dua sosok raksasa yang berwajah mengerikan. Mereka adalah Rukmuka dan Rukmakala, dua raksasa kembar yang menjadi penguasa hutan Tikbrasara. Dengan suara menggelegar, mereka menghadang Bima dan menanyakan tujuannya. Ketika Bima menjelaskan bahwa ia mencari Tirta Perwitasari, kedua raksasa itu tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa tidak ada air suci di tempat itu dan Bima telah tertipu. Namun, Bima yang teguh pada pendiriannya tidak percaya begitu saja. Ia mengira kedua raksasa itu sengaja menghalanginya untuk mencapai tujuannya. Pertarungan sengit pun tidak dapat dihindari. Rukmuka dan Rukmakala menyerang Bima dengan membabi buta menggunakan gada raksasa mereka. Hutan yang tadinya sunyi kini menjadi arena pertempuran yang dahsyat, di mana pohon-pohon bertumbangan dan tanah bergetar hebat akibat kekuatan mereka. Meskipun dikeroyok oleh dua raksasa yang sangat kuat, Bima sama sekali tidak gentar. Sebagai ksatria Pandawa yang dikenal memiliki kekuatan setara 1000 gajah, ia meladeni setiap serangan dengan tangkas. Dengan menggunakan senjata andalannya yang tertanam di kedua ibu jarinya, yaitu kuku pancanaka yang setajam silet dan sekeras baja, Bima berhasil mendesak kedua raksasa tersebut hingga akhirnya mengalahkan mereka. Setelah pertempuran usai,
Bima menjelajahi seluruh pelosok hutan Tikbrasara dan gua-gua di dalamnya. Namun, apa yang dicarinya, Tirta Perwitasari, sama sekali tidak ditemukan. Ia akhirnya menyadari bahwa mungkin para raksasa tadi berkata benar. Dengan perasaan sedikit kecewa namun tetap tanpa dendam, ia memutuskan untuk kembali menemui Resi Durna untuk melaporkan hasil perjalanannya dan meminta petunjuk lebih lanjut, masih dengan keyakinan penuh pada sang guru. Bima tiba kembali di hadapan Resi Durna dan dengan hormat menceritakan semua pengalamannya, termasuk pertarungannya dengan raksasa Rukmuka dan Rukmakala, serta kegagalannya menemukan Tirta Perwitasari. Melihat Bima kembali dalam keadaan selamat, Resi Durna dan para Kurawa yang mengintip dari kejauhan sangat terkejut sekaligus cemas. Rencana pertama mereka telah gagal total. Namun, Durna dengan cepat menyusun kebohongan baru yang jauh lebih berbahaya. Sambil berpura-pura terkejut dan berpikir keras, Resi Durna berkata kepada Bima bahwa ia mungkin telah salah memberikan petunjuk. Ia kemudian mengatakan bahwa sumber sejati dari Tirta Perwitasari sesungguhnya tidak berada di darat, melainkan tersembunyi di dasar Samudra Selatan yang luas dan ganas. Ia menggambarkan betapa berbahayanya samudra itu, dengan ombaknya yang menggulung setinggi gunung dan dihuni oleh seekor naga raksasa penjaga yang mengerikan. Lagi-lagi, Bima yang memiliki hati bersih dan kepatuhan tanpa batas, sama sekali tidak menaruh curiga. Ia percaya sepenuhnya pada ucapan gurunya. Baginya, kesulitan dan rintangan adalah bagian dari ujian untuk mendapatkan ilmu yang luhur. Ia pun memantapkan hatinya untuk menjalankan perintah kedua yang jauh lebih mustahil ini. Keyakinannya bahwa sang guru tidak mungkin mencelakainya begitu kuat mengakar di dalam jiwanya. Berita mengenai tugas baru Bima ini sampai ke telinga keluarganya. Kali ini, Ibu Kunti dan saudara-saudaranya, terutama Yudhistira, benar-benar tidak bisa menahan diri. Mereka memohon dan bahkan mencoba menghalangi Bima untuk pergi. Mereka yakin 100% bahwa ini adalah siasat jahat Durna dan Kurawa untuk membunuhnya. Namun, Bima tetap pada pendiriannya yang kokoh. Ia berkata bahwa seorang ksatria tidak boleh ingkar janji dan harus patuh pada perintah guru. Dengan berat hati, keluarganya pun merelakan kepergian Bima, meskipun hati mereka diliputi kekhawatiran yang mendalam. Mereka hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Bima dilindungi dalam perjalanannya yang sangat berbahaya itu. Bima pun sekali lagi berangkat. Kali ini tujuannya adalah tepian Samudra Selatan, untuk menuntaskan baktinya dan menemukan air suci yang menjadi obsesinya. Perjalanan Bima menuju pesisir Samudra Selatan adalah sebuah perjalanan kesunyian dan perenungan. Ia meninggalkan hiruk-pikuk kerajaan dan keramaian dunia untuk menuju sebuah tempat yang maha luas dan penuh misteri. Semakin dekat ia dengan tujuannya, semakin terdengar gemuruh ombak yang dahsyat, seolah menjadi musik pengiring bagi misinya yang agung sekaligus berbahaya. Angin laut yang kencang meniup pakaiannya, membawa aroma garam yang khas. Akhirnya, Bima tiba di tepi Samudra Selatan. Di hadapannya terhampar lautan yang tak bertepi. Ombak-ombak raksasa saling berkejaran, bergulung-gulung dengan ganasnya, lalu menghempas bebatuan karang dengan suara yang memekakkan telinga. Langit tampak kelabu dan angin bertiup kencang, menciptakan suasana yang begitu mencekam. Siapapun yang melihat pemandangan itu pasti akan gemetar ketakutan. Namun tidak dengan Bima. Ia berdiri tegak di tepi pantai, memandang lautan luas di hadapannya dengan tatapan yang tenang dan mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Ia memusatkan seluruh pikiran dan batinnya, menyatukan cipta, rasa, dan karsanya. Ia melepaskan semua atribut duniawi dan egonya sebagai seorang pangeran dan ksatria perkasa. Yang ada hanyalah seorang murid yang tulus dan ikhlas menjalankan perintah gurunya demi sebuah kebenaran. Dalam keheningan batinnya, ia berdoa memohon kekuatan dan perlindungan kepada Sang Pencipta alam semesta. Ia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya, pasrah pada apapun takdir yang akan dihadapinya di dasar samudra nanti. Baginya, kematian dalam menjalankan dharma adalah sebuah kehormatan tertinggi, sebuah jalan menuju pembebasan jiwa. Inilah puncak dari keikhlasan dan kepasrahan seorang Bima. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dengan satu lompatan yang dahsyat, Bima menceburkan dirinya ke tengah lautan yang bergelora. Tubuhnya yang kekar langsung ditelan oleh ombak-ombak ganas. Ia menyelam semakin dalam, menembus kegelapan samudra yang pekat,
menuju dasar lautan untuk mencari apa yang disebut sebagai Tirta Perwitasari, tanpa mengetahui bahwa ia sebenarnya sedang menuju pada sebuah pertemuan paling agung dalam hidupnya. Dasar samudra adalah dunia yang sama sekali berbeda. Gelap, dingin, dan penuh dengan tekanan air yang luar biasa. Namun, Bima dengan kesaktiannya mampu bertahan di lingkungan yang ekstrim tersebut. Ia terus berenang semakin dalam, matanya awas mencari-cari tanda keberadaan air suci. Namun, ketenangan perjalanannya tidak berlangsung lama. Dari kegelapan dasar laut, seekor makhluk raksasa muncul dengan kecepatan kilat. Makhluk itu adalah seekor naga atau ular raksasa bernama Nemburnawa. Sisiknya berkilauan mengerikan, matanya menyala merah laksana bara api, dan mulutnya yang menganga lebar dipenuhi taring-taring tajam. Sang naga adalah penjaga Samudra Selatan, yang akan membinasakan siapa saja yang berani mengusik wilayah kekuasaannya. Naga Nemburnawa langsung menyerang Bima tanpa ampun, melilit tubuhnya dengan sangat kuat. Pertarungan epik pun terjadi di keheningan dasar samudra. Bima yang perkasa dililit begitu erat, hingga ia nyaris kehabisan napas dan tulang-tulangnya terasa akan remuk. Sang naga juga mencoba menelannya hidup-hidup. Bima meronta sekuat tenaga, namun lilitan sang naga terlalu kuat. Untuk sesaat, ia merasa ajalnya sudah dekat. Ini adalah ujian fisik terberat yang pernah ia hadapi sepanjang hidupnya. Di tengah situasi kritis itu, Bima mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia teringat akan senjata pusaka anugerah dewa yang tertanam di tubuhnya, kuku pancanaka. Dengan sekuat tenaga, ia merogoh ke dalam mulut naga yang sedang menganga dan menusukkan kuku pancanaka miliknya tepat di langit-langit mulut sang naga. Senjata saktinya itu berhasil merobek dan menembus kepala sang naga dari dalam. Naga Nemburnawa menggelepar kesakitan, dan lilitannya pun mengendur. Darah menyembur dari lukanya, mewarnai air laut di sekitarnya menjadi merah. Akhirnya, naga raksasa itu pun tewas. Lautan yang tadinya bergejolak karena pertarungan mereka kini kembali tenang. Bima terengah-engah, lelah luar biasa. Namun ia berhasil selamat. Ia kembali mengedarkan pandangannya. Namun tetap saja, Tirta Perwitasari tidak ia temukan. Di tengah keheningan dan kelelahan setelah mengalahkan naga Nemburnawa, Bima merasa putus asa. Ia telah mengalahkan semua rintangan. Namun apa yang dicarinya tak kunjung ditemukan. Saat itulah, dari dasar samudra yang gelap, muncul sebuah cahaya kecil yang sangat terang. Cahaya itu mendekat dan perlahan membentuk sesosok makhluk kerdil yang wujudnya sama persis seperti dirinya, Bima Werkudara. Makhluk kecil itu bersinar keemasan, memancarkan aura kedamaian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, makhluk itu menyapa Bima. Tentu saja Bima terkejut dan sedikit marah. Ia bertanya, siapa gerangan makhluk kecil yang lancang berani menyapanya dan memiliki wujud yang sama persis dengannya. Ia merasa direndahkan oleh sosok mungil tersebut. Makhluk kecil itu tersenyum dengan lembut. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Ruci. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah wujud sejati dari Bima sendiri, esensi ilahi yang bersemayam di dalam lubuk hati Bima yang terdalam. Ia adalah sang guru sejati, sang penuntun jiwa. Tentu saja Bima tidak percaya. Akal sehatnya menolak. Bagaimana mungkin dirinya yang begitu besar dan perkasa bisa memiliki wujud sejati yang begitu kecil? Untuk membuktikannya, Dewa Ruci meminta Bima untuk masuk ke dalam tubuhnya melalui telinga kirinya. Bima tertawa, menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Bagaimana mungkin tubuhnya yang raksasa bisa masuk ke dalam lubang telinga makhluk yang begitu mungil? Namun, karena didorong oleh rasa penasaran yang luar biasa dan aura wibawa dari Dewa Ruci, Bima pun menuruti permintaan aneh itu. Dengan sebuah keajaiban yang melampaui nalar, Bima berhasil masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci. Seketika itu juga, ia merasakan sebuah pengalaman yang tak terlukiskan. Ini adalah awal dari pencerahan agung yang akan mengubah seluruh pandangan hidupnya. Ia tidak lagi berada di dasar samudra, melainkan di sebuah alam yang sama sekali baru dan tak terbatas. Di dalam tubuh Dewa Ruci, Bima tidak menemukan organ atau ruang sempit. Sebaliknya, ia mendapati dirinya berada di tengah sebuah jagat raya yang maha luas dan tak bertepi. Ia melihat lautan yang tenang, angkasa yang membentang tanpa batas,
dan cahaya-cahaya yang beraneka warna. Ia melihat cahaya hitam, merah, kuning, dan putih yang berputar di sekelilingnya, dan di pusat segalanya, ada satu cahaya yang memancar paling terang, sumber dari segala kehidupan. Dewa Ruci kemudian memberikan wejangan atau ajaran suci kepada Bima. Ia menjelaskan bahwa Tirta Perwitasari, air kehidupan yang selama ini Bima cari di hutan dan di samudra, sesungguhnya tidak pernah ada di luar sana. Air kehidupan sejati itu sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat diri, tentang asal dan tujuan hidup, yang dalam filosofi Jawa disebut Sangkan Paraning Dumadi. Dewa Ruci menjelaskan makna dari cahaya-cahaya yang dilihat Bima. Cahaya hitam adalah lambang dari angkara murka dan kemarahan atau aluamah. Cahaya merah adalah lambang dari hawa nafsu dan keinginan duniawi atau amarah. Cahaya kuning adalah lambang dari kesenangan dan syahwat atau supiah. Dan cahaya putih adalah lambang dari ketenangan, kesucian, dan kebaikan atau mutmainah. Manusia harus bisa mengendalikan 3 nafsu pertama, dan menjadikan nafsu keempat sebagai penuntun. Puncak dari ajaran itu adalah pemahaman bahwa Sang Pencipta, yang sering disebut Gusti atau Allah, tidak berada di tempat yang jauh di langit atau di tempat suci tertentu. Ia berada sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher, yaitu di dalam diri setiap makhluk. Menemukan Allah berarti menemukan diri sejati. Inilah makna dari Manunggaling Kawula Gusti. Dewa Ruci adalah percikan ilahi di dalam diri Bima, dan dengan menemuinya, Bima telah bertemu dengan Tuhannya. Bima akhirnya tersadar. Ia mengerti bahwa seluruh perjalanannya yang penuh penderitaan itu bukanlah kesia-siaan. Itu adalah sebuah proses pemurnian jiwa yang dirancang oleh takdir, agar ia siap menerima pengetahuan tertinggi ini. Ia telah menemukan air kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kesadaran spiritual yang akan menuntun seluruh sisa hidupnya. Ia telah mencapai pencerahan sempurna. Setelah menerima seluruh wejangan suci, Bima keluar dari tubuh Dewa Ruci dengan perasaan dan kesadaran yang baru. Ia bukan lagi Bima yang hanya mengandalkan kekuatan otot dan emosi, tetapi Bima yang telah tercerahkan, yang dipenuhi kebijaksanaan dan ketenangan batin. Ia berterima kasih dan bersujud kepada Dewa Ruci, guru sejatinya, sebelum akhirnya kembali ke permukaan dunia. Kembalinya Bima ke Astinapura membuat gempar seluruh negeri. Resi Durna dan para Kurawa Pucat Pasi melihat Bima tidak hanya selamat, tetapi juga kembali dengan aura yang berbeda. Tatapannya tajam namun damai. Langkahnya mantap namun tenang. Mereka yang berniat jahat kepadanya justru merasa ciut dan takut melihat perubahan besar pada diri Bima. Mereka menyadari bahwa Bima kini jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena kekuatannya tidak lagi hanya fisik, tetapi juga spiritual. Kisah inilah yang kemudian menjelaskan makna dari nama Dewa Ruci itu sendiri. Nama tersebut berasal dari 2 kata. Dewa yang berarti Tuhan, bersifat ilahiyah, atau entitas suci. Sementara Ruci berarti mungil, kecil, atau cahaya. Jadi, Dewa Ruci dapat diartikan sebagai Tuhan yang bersemayam dalam wujud kecil di dalam diri manusia, atau cahaya ilahi yang menjadi esensi kehidupan setiap individu. Ia adalah suara hati nurani, sang guru sejati yang tersembunyi. Bima pun kembali ke tengah keluarganya. Ia menceritakan seluruh pengalamannya, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Pengetahuan yang ia dapatkan tidak membuatnya menjadi angkuh, melainkan semakin bijaksana dalam bertindak dan bertutur kata. Ia menjadi pribadi yang utuh, yang mampu menyeimbangkan kekuatan lahir dan kekuatan batin, menjadi ksatria Pandawa yang sejati. Legenda ini menjadi abadi, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sebuah ajaran luhur. Kisah Bima dan Dewa Ruci mengajarkan bahwa pencarian akan kebenaran tertinggi tidak akan pernah ditemukan di dunia luar, sejauh apapun kita mencarinya. Kebenaran, ketenangan, dan air kehidupan sejati itu sesungguhnya bersemayam di dalam diri kita sendiri, menunggu untuk ditemukan melalui perjalanan ke dalam batin yang hening. Legenda Dewa Ruci menyimpan pesan moral yang sangat dalam. Kisah ini mengajarkan bahwa harta karun terbesar, kebenaran tertinggi, dan kedamaian sejati tidak terletak di dunia luar, melainkan di dalam diri kita sendiri. Perjalanan Bima yang penuh rintangan adalah simbol dari perjuangan manusia melawan ego dan hawa nafsunya untuk mencapai pencerahan. Kepatuhan dan keikhlasan hati Bima,
Meskipun pada awalnya dimanfaatkan untuk kejahatan, pada akhirnya justru membawanya pada kebaikan tertinggi karena ketulusannya mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya, guru sejati setiap manusia adalah hati nuraninya sendiri, percikan ilahi yang ada di dalam batinnya.